Tapi kan makanannya kan yang pertama yang dibikin Cili Pari atau Markobar? Paling pertama cateringnya. Ya, Catering. Catering Cili Pari. Kenapa catering? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Fufu Fafa ada kadabrak. Sepertinya rakyat Indonesia sudah tahu ya di balik akun Fufu Fafa yang semakin hari semakin jelas mengarah ke siapa. Nah, PR-nya sekarang adalah bagaimana Pak Prabowo menanggapinya. Apakah nanti akan melakukan sesuatu untuk pemilik akun Fufu Fafa ini atau dibiarkan saja. Tapi sebenarnya kita harus menunggu sih sampai nanti tanggal 20 Oktober setelah Pak Prabowo menjadi presiden. Dan lagi-lagi ketika kita mencoba untuk melihat postingan ataupun komentar-komentar di Fufu Fafa sungguh sangat membagongkan semua ya. Dan si Fufu Fafa ini sepertinya sudah sulit banget jika harus dibersihkan lagi ya. Tapi dengar-dengar ada juga netizen yang mengatakan akan ada kambing hitam. Apakah ini akan terjadi teman-teman semua? Dan bagaimana nanti respon dari rakyat ketika ada orang yang muncul yang mengaku bahwasanya dia pemilik akun Fufu Fafa? Wah, gua gak sabar nih bakal kejadian kayak gitu. Oke teman-teman semua, kita akan melihat ya bagaimana Fufu Fafa ini. Dan sebenarnya sudah jelas banget, bahkan Bung Rocky Gerung pun sudah mengomentarinya ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, coba kita lihat video yang satu ini dulu. Menurut saya sangat pas ya kalau beliau meluaskan kiprah beliau mau di Jawa Tengah atau di Jakarta, yang menurut saya dua-duanya bisa saja. Kalau ku kesana mau dikasih dari atas, ada paha beneran kasih. Gue nggak tahu sih ini kenapa Gibran kayak gitu ya? Apa ya dari depan Gibran ada yang ledekin? Gitu apa gimana? Kok Gibran kayak menahan tawa terus kayak berfantasi sendiri aja gitu loh? Kayak di depannya itu nggak ada orang sama sekali ya? Ada keanehan nih di sini nih. Oke, kita lanjut lagi guys. Fufu Fafa Fu fan fa ne fap naminal. Sampai di situ ya. Ini tes saya nggak acting ngaji atau Bukan, gimana? Ical Arab Pegon. Arab pegon. Iya, pupu papa. Fufu Fafa. Pupu dalam Jawa itu artinya paha. Papa ya, bapak gitu. Oh, maksudnya teh belajar maksudnya teh berpangku sama bapak. Cerdas, kurang lebih seperti itu. Anak manja dong ya. Nanti saya berperan sebagai apa? Kambing Kambing. Warnanya hitam. hitam. Jadi pasukan 08 ini kita memiliki resource SDM yang kompeten dalam men-tracking atau forensik digital. Bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian, IP addressnya bisa di-trace sampai ke titik lokasi by name, by address rumahnya. Jadi mohon semua netizen, pengguna media sosial harap bisa menjaga jagat maya ini. Gue bilang juga apa di video-video terakhir gue selalu mengatakan Pak Prabowo nggak mungkin diam saja. Ini patut dicurigai guys. Ini patut dicurigai. Jangan-jangan mereka inilah yang membongkar. Kita lanjut lagi guys. Dulu ngakunya anak jenderal, pakai oke gas sambil joget gemoy. Tapi setelah bapaknya dihina oleh si pemilik akun Fufu Fafa, kok pada diam aja? Memang anak durhaka kalian. Atau jangan-jangan gas kalian udah pada habis? Jadi Anonymous Indonesia itu baru aja membocorkan data pribadi dari pemilik akun Kaskus yang bener-bener belakangan bikin kita resah ya. Pokoknya ketikanya parah banget dah.
abuls iya, rasis iya, ngata-ngatain orang iya, ngomong kasar ya. Udahlah, ini Kominfo bener-bener dah. Oke lanjut, nah dari situ netizen langsung melakukan penyelidikan kan. Soalnya data yang dibocorin tuh bener-bener lengkap banget. Ada nicknya, ada nomor teleponnya, ada emailnya, alamatnya. Ya bener-bener data pribadi. Cross check di get contact gitu, keluarnya ini. Masukin datanya di web KPU, keluarnya ini. Ngecekin juga alamat yang ada di Surakartanya. Sampai akhirnya masukin nomor telepon gitu ya ke Kaskus dengan metode lupa password, yang keluar akun Fufufafa. Amat kan guys. Ini mah nyebokinnya kayaknya udah nggak bisa gitu. Mau nyebokin akun Fufafa udah nggak bisa gitu. Kayaknya udah telanjang banget, telanjang. Main-main sama netizen Indonesia. Kasus Peggy Setiawan aja kelar bos, kelar. Polda Jabar itu kelihatan receh banget tuh. Ya, sama netizen Indonesia kelihatan receh banget. Yang akhirnya Peggy Setiawan tuh bebas tuh, ya. Karena netizen Indonesia lebih dari CIA tuh, netizen Indonesia. Karena akun Fufafa, ya udah korelasinya aja nih sama nih, sama, Gmailnya sama, aduh recovery-nya sama. Mau nyebokinnya kayak gimana lagi? Ini jadi takut gua jualan kambing hitam aja kali ya. Ya, gua jualan kambing hitam aja kayaknya untung tuh. Kayaknya dia lagi nyari kambing hitam sih kayaknya nih. Jualan laku kali jualan ya. Parah ini nyebokinnya. Dulu nih gua pernah nanya nih, kenapa lu milih Pak Prabowo? Karena dia mantan militer, tegas. Mantan Panglima Kopassus, tegas orangnya. Tegas, pendukungnya cengeng. Tegas, kata-katanya diem aja. Meneng. Aduh. Alah. Gue mau nanya nih, lu dah misalnya nih. Lu ibaratnya tukang bakso, tukang sampah, gembel, tukang ojek. Ibaratnya kalau keluarga lu dikata-katain tuh sampai segitunya, marah gak sih? Marah dong, pasti dong. Lagi sebagai kepala keluarga, benteng utama sebuah keluarga tuh, apalagi kepala keluarga. Yang jadi gua heran, kalau tukang-tukang itu bisa gitu ngamuk kalau keluarganya dihina. Ini segelas Menhan bos, kelas calon presiden terpilih bos, ya. Masa iya katanya dipilih karena tegas, mantan militer, tapi menang baik. Ya Allah, nggak bisa. Memang ada yang sedikit misteri di dalam kasus Fafa Fufu, karena terlihat bahwa pola pengulikan dicicil oleh seseorang atau satu kelompok untuk memperlihatkan bahwa problem Fafa Fufu ini sangat serius karena menyangkut etika dan kematangan mental seseorang yang sekarang jabatannya adalah wakil presiden. Pertanyaannya, akan berakhir nggak kasus ini? Kelihatannya tidak. Jadi hipotesis kita, ada orkestrasi yang memandu kasus ini dan mencoba untuk mencari momentum untuk dijadikan alasan serius mempertimbangkan kembali untuk mempertimbangkan kembali kedudukan saudara Gibran sebagai wakil presiden Pak Prabowo. Kita tidak lihat ada semacam gerakan dari dalam istana untuk menghalangi melebarnya kasus ini atau meluasnya kasus ini. Karena itu penanda bahwa istana sendiri kehilangan kemampuan untuk control the damage. Hal yang pasti akan membatalkan legitimasi Gibran nanti sebagai wakil presiden, tapi sekaligus membuat pening atau hal yang menyebabkan keretakan emosional atau berantakannya kapasitas psikologi dari keluarga presiden. Jadi kalau Presiden Jokowi pergi ke IKN, mungkin juga atau dengan kuat kita duga untuk menghindar dari kasus-kasus ini, karena itu akan disodorkan tiap hari itu. Tetapi tentu Presiden tetap well informed dengan kasus ini, karena ini juga satu-satunya cara Presiden Jokowi untuk mempertahankan dinastinya. Jadi kalau Gibran mulai diobok-obok, itu penanda bahwa
kemampuan Jokowi di masa yang akan datang artinya sebulan lagi itu akan berbeda dengan ketika dia mencoba untuk mendorong Gibran dan berhasil menjadikan Gibran sebagai komponen dia di kabinet Prabowo nanti kan. Jadi kalau kondisi itu berlanjut maka akan jadi petaka sebetulnya pada bangsa ini, yaitu ketegangan psikologi antara presiden dan wakil presiden walaupun samar-samar tetap akan berlangsung. Karena dalam 5 tahun ini itu akan dipersoalkan terus. Gibran memberi sambutan di satu tempat misalnya, lalu orang bertepuk tangan sambil mengucapkan fufufafa, mantra yang mungkin melampaui mantra adakadabra atau mantra Rastafara dari Bob Marley. Jadi soal ini adalah soal yang serius. Kita hanya bisa menunggu apa nanti end game dari soal ini. Jadi kita masih tetap akan menganalisis kasus ini. Ya tentu ya, pasti akan ada tindakan dari Pak Prabowo sendiri. Nggak mungkin lah seorang presiden ya, Pak Prabowo nanti nggak akan berbuat apa-apa untuk satu akun yang namanya Fufafa ini. Apalagi udah jelas banget itu menunjukkan ke Gibran itu sendiri. Dan ini belum ada yang bisa menolak loh. Kalaupun ada nantinya yang menolak, seperti kayak Kominfo kemarin mengatakan itu bukan Gibran, tapi beliau tidak bisa memberikan bukti-bukti secara konkret bahwasanya itu memang bukan Gibran. Apakah masih mencari kambing hitam? Nah ini juga sudah dibahas nih ya daripada para pengamat politik ya dan juga para netizen.